kapan Sixer ini? 2022. Kita ngomong Sixer atau Sixer. Sixer, betul Sixer ya? Iya. Mulai kapan ide mempunyai angkatan angklung? Ya, pada waktu Sixerhood terbentuk itu di bulan November. Jadi bulan Desember kita November setelah kita mulai, kongres kita mendeklarasikan. Sebentar, kongres apa nih? Kongres pembentukan Sixerhood. Ikatan Alumni SMA 6 dulu. Sixerhood Keren namanya. ya. Ya, jadi di tahun 2022 bulan tanggal 11 bulan 12 tahun 22. Wih, masih semangat COVID. Benar. Iya. Baru selesai COVID. Benar. Iya. Jadi Pas selesai kan? Iya. ya, dua-dua itu baru selesai. Masih COVID juga ya kita Iya. masih pakai masih masker. Iya. ada lah COVID Masih banyak. dikit. Terus ya. idenya selama Idenya- 2 tahun COVID itu ide berkembang atau? Enggak, jadi idenya itu kalau yang Sixerhood-nya sendiri itu sebenarnya perhatian dari kepala sekolah yang waktu itu baru pindah ke SMA 6 melihat setelah 70 tahun, karena dalam memperingati 70 tahun SMA 6 kok kita nggak punya ikatan alumni. Ikatan Iya, alumni seperti ya, ini ya. kan Jadi UI kan ada iya, di jadi ikatan alumni ini sangat sayang kenapa nggak ada, karena banyak teman-teman dari para angkatan itu Punya selalu kalau punya komunitas. ide, punya ingin menyumbang ke sekolah, tapi kok pada satu-satu. Jadi si kepala sekolahnya merasa kok sekian tahun 70 tahun nggak pernah ada ikatan alumni. Beda ya mungkin dibandingkan dengan SMA-SMA yang lain. Yang kita tahu di Jakarta tuh baru ada SMA 3, SMA 1. SMA 6 nih ya itu belum. Makanya turunannya dari sana muncullah yang namanya angklung sih. angklung. Iya. Dan Jadi- kenapa memilih angklung? Lebih komunitas ya? Lebih Enggak juga. sok-sokan lagi bisa nebak. Tidak Ya. juga. Sebetulnya di 6 itu ada gending 6. Ada tari, ada Jadi di SMA banyak sekali komunitas. Komunitasnya Jadi kalau banyak. yang umum pada waktu itu yang udah terbentuk ada goes, bola, Voli, enggak itu dulu iya, itu yang iya. paling utama. Ada bola, Nah, basket, ya? setelah itu turunannya banyak. bikers. Bikers terus nih. Iya. Iya. Jadi begitu dibentuk ikatan alumni, muncullah Mbak Yus komunitas. ini. Kenapa kita nggak ada bentuk namanya angklung juga? Ya, kebetulan saya waktu itu pada waktu untuk membentuk alumni Sixerhood itu, kebetulan saya duduk di komisi 3. Oke. Jadi Nah, inilah dasarnya. Dasarnya. Lanjut. Nah, kebetulan saya memang backgroundnya itu suka seni dan budaya. Saya kan juga aktivis di Damas, Daya Mahasiswa Sunda, gitu. Nah, jadi saya bilang kenapa tidak kita tidak ada satu komunitas di mana adalah itu untuk lintas angkatan. Nah, karena yang paling Keren ya, yang idenya. paling make sense untuk saya pada waktu itu adalah angklung. Angklung itu siapapun bisa memainkan dengan mudah. Terus angklung itu kita dengan seni kita bisa mempersatukan seluruh alumni dari berbagai latar belakang yang berbeda. Apa karena bukan angklung yang Sunda dari Apa calung. Nah, jadi sebetulnya angklung itu kan memang Sunda. Akarnya itu adalah dari Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat itu banyak sekali ada angklung, ada calung, ada kecapi, ya. Terus juga ada ya macam-macam yang bisa dimainkan, tapi umumnya itu orang harus belajar. Kalau ini cuman begini-begini aja. Nah, kalau ini kan sekarang dengan Di metode mana yang sih paling baru. di Bandung tuh apa namanya? Ujo. Mang Ujo. Ini Iya. dari tadi saya mikir terus. Ujo. Ujo. Nah, jadi angklung ini adalah yang paling mudah, Mbak. Paling mudah sekali. Betul. Nggak perlu belajar. Tidak perlu Iya. belajar, yang penting kita suka musik. Itu aja. Nggak suka musik juga nggak apa-apa kan, tinggal Tapi Harus tapi mendengar. akan beda. Salah ya, salah ya. Akan beda. Enggak. Jadi kalau Beda. kalau menjiwai. kalau Kalau kita teman-teman suka yang musik. pada ikut angklung ini, rata-rata kan kita kebetulan usianya sudah pralansia malansia. Ya sudah lansia lah, saya juga lansia. Nggak usah malu, Ya. satu geng. Yang utama tuh paling mereka tuh pertama pengen kumpulnya, yang kedua untuk Happy. Supaya nggak memori. pikun. Iya. Poinnya di situ. Menghindarkan amnesia. Ya.
Karena apa? Kita harus mengingat. Iya. Harus Ya, konsentrasi. kita konsen dengan lagu. Kita mengingat apa yang kita pegang, nada apa. Oh betul. Ya, Iya. dan kita juga harus ingat Hand sign. hand sign-nya. Gerakan tangannya yang Ah, dilatih. jadi ini Fokus. kita fokus. Iya. Nah itu. Nah itu. Karena Itu. itu cepet banget ya. Ah, Karena kan kalau di Saljo itu kan kalau bawa tamu-tamu Iya. kan dikasih. Nah, Iya. siapa bisa pegang 2? Iya. Gitu kan? Heeh. Jadi sebetulnya untuk pegang 2 itu juga kayak nada do dengan di, re, ri, mi tinggi, mi biasa, fa, fi, sol, sel, terus La, Ini ibu si, pelatih la, juga. re. Berarti. Saya sebetulnya Jangan-jangan ketua. yang begini-begini. Iya. Ya, saya ketua. Dugaan saya kan betul-betul. Kebetulan saya ketua lintas angkatan, jadi macam-macam problemnya dari ya maklum sepuh-sepuh, Iya. gitu loh, banyak keinginan, banyak juga protesnya, tapi ya semua disikapi dengan bijak dan senyum. Itulah tanggung jawab ketua itu lebih banyak empatinya Iya. daripada. Benar sekali. Gitu. Tapi kan ada berapa banyak sekarang yang Apa tuh? berkumpul anggotanya? Anggota kita kurang lebih 50. Heeh. 50, tapi yang aktif itu kurang lebih 46. Oh lumayan. 46. Nah, Dan itu lintas angkatan dari angkatan 66 66. sampai 86. 86. paling muda. Jauh. Heeh. 66 sampai 86. Sampai 86. Saya bisa bayangkan sih. Iya. Dengan segala keterbatasan. Jadi yang muda menyesuaikan dengan yang tua. Makanya. Tapi yang tua, Susah menyesuaikan. jadi kami yang harus Iya. sama-sama Gitu. karena beda rentangan cukup jauh. 20 tahun. 20 tahun. Kalau 86 itu berarti sekarang umurnya udah berapa? Saya Beliau 86. 86. 86. Mbak Niva. Berarti Saya tahun ini 58. Ini 86, ini 83, ini 74. Coba. Sepsan ini berapa? 86. 58 umur saya. 58 Mau 62. mau 62 69. 69. Saya 60. Nah, Udah luar biasa kan? Iya. Luar biasa. Dilihat nih berarti 58 60 62 68 69. 69. Tuh, love dulu. Jadi ya itulah. Karena dari semua seni musik itu angklung yang paling mudah Iya. betul. untuk Iya. usia lansia. Tapi bukan karena mudah asal-asal aja kan? Enggak. Harus. Ah. Tapi ada lakinya ya? Oh Ya, banyak. Nah, Saya- dia mau ngomong dari tadi. Ini termasuk. Awalnya saya pikir angklung itu Perempuan. banyak perempuan. Terus yang waktu saya masuk, waduh gak ada lakinya. Ternyata alhamdulillah masih ada lakinya. Tapi angkatan 10 juga. Angkatan ya. Seperti Alumni tahun angkatan 70. Iya. 70. Jadi kalau usianya sekarang jadi sekitar 74 ya, 74, 75, 76 lah, 74. tapi masih Saya masih paling muda padahal Pada saat itu. Ya, kebetulan saya juga berkegiatan di Ikatan Alumninya. Di Ikatan Alumni saya karena sebagai pengurus di sana yang pengurus-pengurus yang lain tuh lebih muda dari saya. Jadi saya menyesuaikan dengan yang muda. Kalau di sini di angklung saya Yang- menyesuaikan itu. Nah, perbedaannya Perbedaannya satu kembali lagi, ya kita harus yang penting bisa menyesuaikan diri saja. jadi sebenarnya ke senior dan ke junior itu sebenarnya tergantung kita Iya, ya. Tergantung kita. betul. Karena Dia betul yang paling muda. Benar. Betul. Saya ikutan juga sama di ikatan alumni. jadi saya ikutan juga. jadi Iya. karena saya juga istilahnya di pengurus di Ikatan Alumninya, saya diajak sama beliau yang sudah aktif di Mbak Niva ini ya. Mbak Niva ini pramuka. Oke. Pramuka. Anak pramuka. Jadi benar kata Mbak. Dia agak bandel. Betul. Jadi benar kata Mbak Yus. Jadi awalnya saya bukan nggak pernah pegang alat musik. Baru pegang alat musik seumur hidup ini baru angklung. Ternyata angklung
angklung itu memang tidak sesulit yang dibayangkan. Yang dibayangkan. Ya, yang paling utama tadi yang jelaskan fokus sama daya kita mengingat. Iya. Dan banyak teman-teman yang awalnya ragu-ragu, saya nggak pernah tahu sama orang ini. Begitu mereka masuk asik itu, saya pegang 2 deh. Iya. Jadi Nggak sok-sokan Iya, Iya. ternyata Jadi akhirnya bukannya terpancing sok. gitu. Ya. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri bahwa dengan bermusik itu membuka wawasan satu. Cara kita berpikir itu juga berbeda. Terus yang kedua itu adalah dengan musik empati kita jauh lebih besar terhadap sesama. Jadi mengasah Iya, mengasah dibawa di di bawah alam karena sadar. kan benar karena kan lagu-lagu yang kita bawain itu kan semua juga kembali lagi kepada hati dan telinga kita. Kalau telinga kita merasa itu enak, musik itu kita bisa enjoy. ritmenya itu pasti kita goyang gitu ya. Iya. Benar, otomatis. Bener. Iya. Kalau bukan SMA 6 boleh nggak ya masuk? Boleh. Dulu. Kayaknya kelong nih. Iya. Jadi Yang gini, Mbak. kedua. Dulu tuh kita menerima. Kadang kan, aduh kita susah benar nih Iya, nyari narik anggota. dari SMA 6 sendiri gitu. Akhirnya beberapa Mbak aku ikut ya, oke silahkan masuk gitu kan. Nah terus setelah kita perform karena selalu pakai nama Sixer, mereka juga lama-lama aduh aku kan bukan orang Sixer gitu. Jadi ada rasa nggak enak sendiri. Iya. Akhirnya keluar. Akhirnya dia Tapi ada yang keluar lucu, Mbak. sendiri. Jadi gini, setiap kali dia ada Mbak nih, angkatan saya angkatan 71 ya. Dia setiap kali latihan diantar suaminya. Terus dia iya. bilang, "Mas, kenapa suaminya nggak diajak main aja?" Emang saya boleh. Akhirnya sampai sekarang ikut terus dan mendampingi Jadi istri. suami istri. Tapi kan Walaupun beliau bukan alumni. Bukan alumni. tapi kan setengahnya alumni. Iya. Istrinya orang Tapi ada dia juga. orang apa? Iya. Iya. PL. Ada Oh, PL. Sekarang ada juga ya, Mbak Rince itu. Iya. Ada juga yang Ada bisa. juga. Ada itu mantan pramugari. Iya. Iya, teman-temannya pramugari Teman-temannya alumni 6. pramugari. Sementara kan pramugari juga punya grup angklung sendiri. Terus baru kemarin ada gue nggak ada. Tapi gue nggak mau keluar dari Sixer, lu jangan keluarin gue ya cek. Ya itu ya. Silaturahminya beneran kami sudah. Lebih bagus. Jadi udah seperti saudara. Iya. Jadi memang kita ya silih asah, silih 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 asa asuh. ya. Iyalah ya. Masih asa-asu mirip Ya, banget. karena ya benar, karena kita punya visi kita itu adalah mempersatukan lintas angkatan. Nah, itu tujuannya ke arah mana nih selain mensatukan? Sebetulnya saja. silaturahmi awalnya. Heeh. Tapi setelah kesini dengan berjalannya waktu setelah 3 tahun kita punya misi bahwa angklung Sixerhood kalau bisa itu go internasional sebagai lansia Nggak yang kenapa. membawa kesenian ya sebagai lansia kan kita kan umumnya semua lansia. Senior citizen lah ya. Jadi yang Senior. usia Ada yang 50-an jarang ya. Enggak ada. Berarti Nggak dari ada. 60 ke atas kan? Lansia, iya. Pralansia. Pralansia. Karena kita juga sekarang ini sudah berkolaborasi Dengan dengan Lansia Aktif Peduli Indonesia, Lantip Indonesia. Kita sudah berkolaborasi. Jadi kalau nanti ada event-event ke luar negeri, yang dipakai itu adalah kita. Karena memang media angklung sebagai alat musik yang paling mudah dimainkan, bisa diterima oleh semua kalangan, Dan sudah bisa mendunia. membawakan semua genre lagu Jadi kalau dibanding yang lain. Jadi kalau dilihat dari lintas angkatan atau alumni sekolahnya di Jakarta yang setahu saya ini baru 2 yang punya grup angklung. SMA 4 sama SMA 6. SMA 4 baru ngikutin kali ya, ngikutin. baru lulus tahun ya. Baru setahun. Baru Jadi setahun. mungkin kalau di luar banyak, cuman di Jakarta ini memang ya
Cuman komunitas angklung sekarang yang luar biasa, mulai banyak tumbuh ya. Iya. Jadi tidak hanya tadinya hanya di Jakarta mungkin beberapa gitu ya. Sekarang sudah hampir seluruh Jakarta, Depok, Seluruh Bekasi. Jakarta Iya. itu Udah belum banyak lagi Mungkin karena angklung sendiri kan sudah mendunia Iya, ya, iya, di UNESCO ya kan. betul. Satu itu, tapi juga semua ada masanya, ada kelasnya, terus ada kriteria gitu. Nah kalau dulu 2 tahun ke belakang itu kita masih oke lah, kita terima untuk apa namanya, misalnya Mbak ikut CFD, Mbak ikut ikut ini, oke, kita masih mau. Ya kalau sekarang tidak. Pertama kita melihat usia anggota, udah semakin sepuh. Lebih senioritasnya lebih berapa persen yang lebih besar? Besar senioritas itu. Senioritas itu hanya 80% kali. Hah? Karena kalau dibilang lansia itu berarti kan usia di atas 60. Iya. Betul. 90%. 80. Kayaknya 90%. 90%. Karena yang paling belum itu hanya angkatan 86. Iya. Yang belum usia 60. Nah, jadi saya juga sebagai ketua itu harus melihat kondisi. Jadi, Mbak, kok nggak mau ikut? Kalau kalian mau ikut, secara pribadi silahkan. Tapi tidak boleh bawa nama Sixerhood. Gitu. Jadi, adalah pakem-pakem yang harus dipatuhi. Gitu. Nah, sekarang kita fokus untuk jadi entertainer. Jadi sebagai Sixerhood yang dipanggil, Yang dipanggil. Untung sama-sama lansia ya. Panggil. Satu level lah ya. Ya, tapi juga artinya begini, kita juga tidak semua harus berbayar ya, harus terima bayaran. Jadi ya seperti kemarin kan kita di RRI, karena itu kan rindu berbagi dengan yatim dan duafa, makanya Mbak gimana nih? Oke, ambil, saya bilang. Jadi ada pertimbangan seperti betul. ini. Gitu. Jadi mau nanyanya lucu juga. Jadi suka manggung di mana? Di mall. Oh, udah banyak Mbak. Udah banyak. Nah, yang paling lucunya begini. Ini kan banyak grup angklung nih di Jakarta. Nah, di antara para pejabat itu kan banyak yang lulusan SMA 6. Nah, terus Laris manis lah ini ceritanya. benar. Nah, artinya grup-grup ini pada menawarkan diri ke pejabat-pejabat publik ya. Pak, nanti kalau ada acara ini dong gitu. Terus mereka dengan spontannya menjawab, loh, saya juga udah punya, kata di grup angklung. Oh ya, apa Pak? Sixer. Dan ketahuan alumni. Iya, Alumni 6. Nah, tapi kan mereka nggak tahu bahwa dia alumni 6. Gitu. Jadi orang-orang yang menawarkan diri itu tidak tahu bahwa ini adalah alumni. Setelah dia bicara bahwa dia sudah Sixer, benar. berarti baru ketahuan Baru dia ketahuan. alumni 6. Termasuk ada yang menawarkan kepada Mbak Linda Agung Gumelar, Mbak Linda, nanti kalau ada acara itu pakai dong angklung aku, gini-gini. Saya kan udah punya grup angklung. Oh, saya juga punya Sixerhood, kata Mbak Linda. Dan itu bukan 1-2 loh Mbak. Iyalah, SMA 6 kan terkenal mereka di pemerintahan. Benar. Nah, jadi kalau untuk itu sebetulnya yang kita tidak pernah mau. Ini mah dapat windfall terus dong ya. Tapi kita nggak pernah mau menggunakan itu. Nah, kalau mereka minta kita, saya tanya, karena saya kan punya tim, ya. Ini Mbak Diva kebetulan di bendahara, ada Mbak Ani yang sebagai humas, ada Mbak Arini yang sebagai tim dress code, ada Mas Ito yang kadang membantu. Saya tanya, iya, dibayar berapa? Saya bilang, dibayar berapa? Membantu loh. Oh ini kalau saya nggak ada, toh kamu tolong mesin. Iya Mbak, gitu loh. Jadi Karena beliau laki yang paling muda, yang melinda yang senior. Dan beliau rumahnya di Bogor. dan saya sempat di Bogor. Di Bogor. Di Tajur. Jadi beliau kalau latihan Ditanjur. bolak-balik Jakarta Bogor. Akan Jakarta susah. Bogor. Kendala kita itu sebetulnya ada di karena anggota ini kan menyebar ya. Ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta Timur. Kayak Pondok Cabe.
Nih Pondok Cabe, Tangerang, terus ada di Bintaro, yang paling jauh saya di Bogor gitu. Tapi ya itulah kadang-kadang telat ya. Iya. Yang nggak bisa dilawan cuaca Mbak. Yang nggak bisa dilawan cuaca. Tapi semua sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya. Terus kemudian kalau datang ke tempat pertemuan latihan misalnya atau silaturahmi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, dan itu diantar atau datang sendiri? Ada yang diantar, ada yang bawa mobil sendiri. Keren. Jadi yang masih Lansianya gaya-gaya. Iya. Jangan salah. Jadi yang kakak-kakak senior rata-rata kalau masih bawa bisa mobil sendiri, mereka bawa mobil sendiri. Mereka bawa mobil Sendiri. sendiri. Paling tua umur berapa? Hah? Paling tua umur Enam, berapa? kakak. Ya, 6 Teh kita 70. Pokoknya beda 20 tahun sama aku. Jadi dia 78. Itu yang paling Dan tua. itu dokter Iya. gigi. Dokter Dan masih gigi. aktif? Masih. Aktif banget. Masih kemana-mana sendiri. Cantik lagi. Iya. Kadang diantar sama cucu. Iya. Wih, sedap. Cucunya udah gede-gede. Kadang kalau panggil kita, abah jangan panggil ayah, panggil tante.